obat, toksikologi pestisida, toksikologi logam berat, toksikologi hewan beracun, toksikologi tanaman beracun, gitu ya. Tapi yang untuk mulai tahun ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Eh, karena kalau toksikologi hewan beracun itu eh, ada tapi sedikit ya. Maksudnya kasus-kasus yang mengenai toksikologi hewan beracun. Kecuali misalnya di daerah gurun gitu ya yang ada laba-laba yang beracun, kemudian eh apa ikan ya, ikan yang beracun, tapi kasusnya jarang. Nah, kita sekarang beradaptasi dengan kebutuhan yang banyak eh, yang diperlukan itu bagaimana penanganan atau apa saja sih keracunan pada keracunan pakan ya. Sebenarnya pakan itu juga tanaman beracun juga termasuk pakan ya sebetulnya, tapi ini lebih spesifik ke arah keracunan mikotoksin. Jadi untuk mulai tahun ini materi baru adalah toksikologi mikotoksin gitu. Sedangkan farmakoterapinya sama ya, ada interaksi obat, ada antibiotik, antihelmintik dan antiprotozoa, kemudian antiviral, anti kanker ya. Terus apa lagi? Satu lagi, interaksi obat, anti diare ya, obat-obat GI tract ya. Itu juga nanti ada pratikemnya ya. Yang untuk minggu depan dan pendahuluannya saya berikan secara umum hari ini supaya minggu depan langsung mengeksekusi pratikemnya gitu ya. Untuk pratikum minggu depan dan pendahulunya hari ini itu adalah tentang lethal dosis 50 ya. Lethal dosis 50. Kenapa penting diberikan pratikumnya? Pasti ini akan ada gunanya karena semua obat-obatan eh, baik obat herbal maupun obat sintetik itu harus uji toksisitas akut ya. Bagaimana obat itu apakah tidak berbahaya jika diberikan dengan single dose dengan dosis besar sampai seberapa toksiknya. Jika LD50-nya lebar, maka obat itu berarti aman ya. Tapi kalau LD50-nya kecil, maka obat itu dinyatakan tidak aman ya. Jadi LD50, perhitungan LD50 itu hal yang paling penting dalam uji toksisitas akut ya. Tapi nilai LD50 jika sudah misalnya obat itu diberikan pada dosis 2000 sudah tidak ada yang mati ya sudah berarti aman kan ya. Tapi kalau di dosis 2000 ada yang mati berarti itu harus dihitung lagi LD50-nya atau di dosis 1000 harus dihitung LD50-nya. Nanti kita berikan ya bagaimana menghitung lethal dosis 50 ya. Tapi sebetulnya itu cara manual. Kalau cara yang lebih simple, kita pakai program SPSS atau program yang biasa digunakan untuk menghitung statistik ya. Itu bisa menggunakan SPSS dengan program apa dengan uji probit ya. Dengan uji probit itu bisa dimasukkan datanya, langsung ketemu nanti LD50-nya berapa gitu ya. Baik. eh ini yang masuk hanya 158 ya. Berarti saya absen sekarang saja kalau gitu ya. Mumpung masih sedikit yang masuk. Bentar, saya absen dulu ya.
Dadah. Nah, Baik ya, kita akan bahas toksikologi secara umum, general toksikologi. Jadi toksikologi kenapa kita bahas dalam kajian farmakologi ya. Jadi ini termasuk bagian dari farmakologi. Karena apa? Karena obat itu memang pada dasarnya adalah suatu racun ya. Jadi pemakaiannya harus sesuai, indikasinya harus sesuai ya. Semuanya harus sesuai. Untuk pengobatan yang rasional, semua itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka efek sampingnya akan muncul dan jika efek samping muncul itu yang bisa menyebabkan toksik atau dosisnya tidak sesuai itu menyebabkan toksik. Terutama obat-obat yang indeks terapinya sempit ya. Kalau obat yang indeks terapinya lebar itu mungkin agak aman ya, tapi juga tidak boleh sembarangan juga gitu ya. Jadi toksikologi itu mempelajari suatu racun, bagaimana karakter racun itu ya, bagaimana mekanismenya, mekanisme keracunannya, bagaimana gejala klinisnya ya, bagaimana cara menanggulangi atau eh, bukan mengobati ya kalau keracunan itu ini menanggulangi keracunan ya, memberikan antidotnya ya. Ya sama sih juga termasuk pengobatan karena juga pengobatan untuk keracunan gitu. Jadi kalau di toksikologi, jadi kita mempelajari dari mulai racunnya sampai penanganannya ya. Dan racun itu sifatnya bisa individual ya. Artinya apa? Belum tentu satu orang dengan orang lain itu akan sama, baik itu gejalanya, dosisnya, ya. Dari segi fisiologinya, patologisnya, itu eh, kadang berbeda, tidak bisa disamakan, gitu ya. Terus kemudian, jika terjadi keracunan, itu eh, bisa sifatnya lokal, bisa sifatnya sistemik, ya. Jadi kalau lokal itu biasanya di permukaan saja racunnya. Jadi misalnya di kulit kena racun misalnya racun bahan-bahan antiseptik misalnya ya. Yang kena kulit gitu ya. Misalnya kena formalin gitu. Itu akan berbeda penanganannya jika racunnya itu masuk ke dalam tubuh atau sifatnya sistemik ya. Kalau sistemik dia akan masuk ke sirkulasi darah, diabsorpsi, kemudian di melalui sirkulasi sampai dia nanti distribusikan ke organ-organ yang menyebabkan nanti munculnya gejala-gejala toksik pada organ-organ tertentu ya. Jadi kalau lokal itu bisa di kulit atau di mukosa ya. Ini contohnya eh, nyeri ya, apa namanya, yang mungkin timbul itu adalah nyeri atau gatal ya, itu bisa karena sifatnya lokal. Tapi kalau sistemik bisa menyebabkan kelainan secara sistemik bisa ke organ-organ ya, ke respirasi, organ jantung ya. Kalau sianida itu bisa ke respirasi, kalau insektisida itu bisa ke CNS ya. Kalau strychnine itu bisa ke spinal cord ya, macam-macam eh, tergantung racunnya, racun apa ya. Dan pada toksikologi itu hampir sama dengan farmakologi. Jadi racun itu mempunyai farmakokinetik ya, kinetik dari racun ya, kinetika dari racun itu bagaimana. Jadi dia melalui sistem absorpsi juga sama ya. Obat juga sama, racun juga sama. Jadi diabsorpsi dulu. Absorpsinya tergantung apa racunnya, tergantung racunnya apa. Kalau racunnya itu larut di lemak, ya berarti dia orang-orang tertentu yang lemaknya banyak juga akan gampang mengabsorpsi racun tersebut ya.
fat soluble, terus bagaimana partikel size-nya ya, bagaimana luas permukaan yang kena racunnya, terus kontaknya di mana ya, terus sirkulasi di dalam darahnya bagaimana, itu menentukan absorpsi suatu racun ya. Tempat absorpsinya bisa di mana-mana ya, bisa di kulit, di sistem respirasi, di GI tract ya. Dan volume distribusi yang masuk ke dalam tubuh itu jumlahnya dosis dibandingkan konsentrasi plasmanya ya. Terus distribusi itu juga tergantung dari tingkat detoksifikasinya, terus karakteristik dari racunnya, dan juga tergantung dari plasma bindingnya ya. Apakah racun itu terikat oleh plasma kuat apa tidak ya. Kalau dia merupakan racun yang terikat plasma kuat, dia akan menggeser ikatan protein plasma dari obat lain sehingga nanti itu akan juga eh, meningkatkan efek dari obat yang lain gitu. Ini nanti dipelajari juga dalam interaksi obat. Tapi di keracunan itu yang dipelajari jika apa ikatan protein plasmanya itu tinggi, dia akan cenderung menggeser ikatan protein obat lain, sehingga kalau digeser ikatan protein plasma obat lain itu, maka efeknya akan juga meningkat ya, karena bentuk bebasnya akan meningkat gitu. Terus ekskresinya sama dengan obat juga. Jadi ada absorpsi, distribusi, ekskresi ya. Ekskresinya bisa melalui feses, urin ya, cairan empedu ya, bisa lewat paru-paru, bisa lewat sekresi di susu juga ya. Kemudian mekanisme detoksifikasi. Ini kalau di dalam farmako kan ada ATME ya. Farmakokinetiknya itu kan ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Di racun ya, itu juga ada mekanisme seperti itu ya. Jadi tadi absorpsi sudah, distribusi, kemudian ekskresi, dan ini adalah mekanisme yang sama dengan metabolisme ya. Mekanisme detoksifikasinya bagaimana? Ada fase satu, sama di farmakologi juga ada fase satu, fase 2 ya. Fase satu melewati proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan hydration. Kemudian di fase 2 ada proses sulfon, sulfonasi ya, dibantu oleh enzim sulfotransferase, proses glukoridasi atau biasanya dibantu oleh enzim glukuronil transferase. Ini biasanya obat-obat ini apa, obat-obat NSAID ya, misalnya aspirin ya, itu kan dibantu oleh enzim glukuronil transferase untuk detoksifikasinya. Kenapa aspirin itu lebih lebih peka atau tidak bagus diberikan kepada pet animal ya? Itu nanti kita bahas juga di toksisitas obat ya. Kemudian melalui proses konjugasi, asetilasi, dan metilasi. Pada proses ini nanti juga akan kita bahas di toksikologi obat juga ya. Jadi semua obat, semua bahan ya, tidak saja obat ya. Jadi semua proses keracunan ya, proses keracunan itu baik itu obat, baik itu pestisida, itu tergantung dipengaruhi ya, dipengaruhi seberapa parah keracunannya ya, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tingkat keparahan suatu racun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah spesies ya. Misalnya tadi seperti contohnya tadi ibuprofen ya, pada kucing ya itu lebih sensitif
Kemudian pada kucing itu juga sensitif pada bahan-bahan golongan fenol, organoklorin, morfin ya. Terus kemudian selain spesies ada umur ya. Umur itu mempengaruhi detoksifikasi dan ekskresi. Kemudian karakterisasi dari racunnya bagaimana, apakah racun golongan insektisida, logam berat atau golongan gas ya. Dosisnya bagaimana ya. Bagaimana cara kontaknya, apakah dia lokal. Kalau lokal itu biasanya penanganan racunnya lebih mudah ya, disiram begitu. Kalau sudah ada racunnya di kulit itu biasanya akan sudah mengurangi gampang untuk menghilangkan racunnya. Tapi kalau yang sistemik akan lebih sulit karena dia masuk ke sirkulasi darah ya, gitu. Terus bagaimana efek kumulatifnya ya? Contohnya golongan diffusida, DDT ya. Kemudian bagaimana kondisi pasiennya apakah dia resisten ya? Dan juga yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Ada beberapa racun yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Karena apa? Karena jenis kelamin itu akan mempengaruhi hormonalnya, akan tingkat lemaknya ya, lemak pada misalnya pada jantan sama betina akan lebih banyak pada jantan, kalau pada betina. Kalau lebih banyak lemaknya, obat-obat yang larut lemak akan lebih toksik pada eh, wanita atau betina begitu ya. Kemudian proses keracunannya ini juga yang akan menentukan racun itu seberapa berat apa enggak. Ini juga akan menentukan uji-uji toksisitas untuk suatu senyawa ya. Jadi uji toksisitas itu ada 3 kategori ya. Jadi seberapa racun itu berbahaya harus melalui uji toksisitas. Dan uji toksisitas itu ada 3 grade ya. Akut, subakut atau subkronik, dan kronik. Akut itu dilihat kalau obat itu dosisnya tinggi dengan single dose atau diberikan 1 kali dosis atau diberikan 1 hari dosis berulang tapi dalam 1 hari dalam dosis besar. Bagaimana eh, efeknya? Apakah dia menyebabkan kematian? Kematian selama 24 jam itulah nanti yang dilihat untuk melihat lethal dosis 50-nya gitu ya. Sedangkan eh, untuk yang subkronik itu tergantung dari aplikasi pemakaiannya berapa hari, berapa bulan ya. Kalau misalnya pemakaiannya seminggu, biasanya untuk uji subkroniknya itu dilakukan selama 1 bulan atau 28 hari. Atau kalau misalnya pemakaiannya 1 minggu, berarti maka uji toksisitas subkroniknya harus dilakukan selama 90 hari. Dan bagaimana kalau obat-obat itu diberikan terus? Kan ada obat yang diberikan terus selama 1 tahun, selama seumur hidup ada. Itu harus diuji juga. Bagaimana kalau diberikan setiap hari dan selama 1 tahun, ya? Maka dilihat uji toksisitas kroniknya, ya. Apakah dia akan menyebabkan kelainan pada organ-organ dalam tubuh, terutama organ-organ yang vital, antara lain jantung, hati, ya, ginjal, paru-paru, limpa, otak, itu semua harus diamati dan pemberiannya setiap hari selama 1 tahun atau bisa lebih tergantung pemakaiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 tahun ada kelainan ya berarti kalau pemakaian lebih dari 1 tahun pasti akan lebih berat lagi kelainan efek yang ditimbulkan ya gitu. Nah ini contoh-contoh obat yang berpengaruh pada organ-organ ya. Kalau kita penelitian misalnya tentang obat-obat hepatoprotektor gitu misalnya, obat yang melindungi hati ya. Ini obat-obat ini bisa dipakai sebagai penginduksinya ya. Contohnya ini ya, liver dan ginjal ren ya.
kerusakan liver dan ginjal itu bisa disebabkan oleh bahan-bahan aktif atau bahan kimia atau obat antara lain CCl4. Jadi CCl4 ini bisa untuk merusak hati. Jadi kalau Anda mau penelitian tentang obat-obat hepatoprotektor ya, maka bisa menggunakan CCl4 sebagai penginduksinya gitu. Atau sulfonamid, obat-obat golongan anestesi, insektisida, yaitu bahan aktif atau obat ini bisa merusak hati atau ginjal. Kemudian obat-obat yang merusak bone marrow ya, antara lain kloramfenikol, insektisida ya, racun ular. Yang merusak sel darah, sulfonamid bisa, kloramfenikol, terus ini racun, racun apa? Ikan ya, ichthyotoxin, insektisida. Yang merusak sel neuron, aminoglikosida, racun ular, racun katak ya, katak itu ada yang beracun ya. Sebenarnya bisa sih ini apa namanya? Hmm, Biasanya kalau sebelum-sebelumnya kita ada pratikem toksisitas hewan beracun menggunakan racun. Biasanya kita pakai racun ular kobra begitu, kemudian diberikan antiserumnya. Bagaimana efeknya? Itu kita lihat biasanya seperti itu. Kemudian eh, ada racun-racun yang bersifat teratogenik, ada yang bersifat eh, apa namanya? Efek sampingnya lebih besar daripada efek utamanya begitu ya. Terus keracunan bisa karena salah aplikasi atau keracunan bisa karena reaksi hipersensitivitas atau bisa karena kerusakan enzim ya, misalnya insektisida, racun logam berat gitu ya. Perubahannya biasanya kalau keracunan itu ada perubahan molekuler patologik ya. Bisa ada kongesti, degenerasi, nekrosis, apoptosis tergantung ya, tergantung yang nampak di nanti sediaan histopatologisnya apa gitu. Nah, penanganan keracunan, nanti ini penanganan keracunan ini secara umum saja, tapi nanti penanganan keracunan per bahannya nanti diberikan spesifik. Misalnya nanti keracunan obat nanti diberikan di keracunan obat, nanti keracunan logam berat ya nanti diberikan di logam berat. Tapi ini secara umum ya, kalau kita keracunan maka yang harus penting diperhatikan adalah tanda tanda kehidupan dari manusia itu apa? Misalnya respirasinya bagaimana? Apakah ada sesak nafas? Jantungnya bagaimana? Apakah tekanan darahnya naik? Apa ada apa namanya perdarahan ya? Itu harus diperhatikan ya. Jadi harus melihat dulu gejala yang nampak. Ya, itu harus ditangani dulu, tanda-tanda vital yang dipengaruhi apa itu harus diperhatikan. Jadi, eh, kalau misalnya racun itu merupakan racun kontak ya, misalnya asam basa kuat, misalnya yang kena kulit atau mukosa, maka bisa dicuci dengan air gitu. Atau misalnya kalau itu di permukaan ya, tapi kadang-kadang kan meskipun dicuci sudah terlanjur kena kulit ya, harus dibawa kulitnya melepuh misalnya ya tidak bisa dicuci, harus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan tindakan. Bagaimana kalau kulitnya terbakar gitu? Itu kalau di manusia ya. Kemudian kalau racun gas bagaimana? Misalnya ada sesak napas, harus ada tambahan oksigen. Atau racun lambung, ya tergantung kejadiannya, racunnya seberapa lama masuk, ya. Kalau masih baru bisa dikumbah lambung, dimasukkan cairan untuk kemudian ke sampai lambung untuk kemudian disedot kembali, begitu namanya cuci lambung, ya kumbah lambung. Kemudian kalau belum terabsorpsi bisa dimuntahkan. Bagaimana cara memuntahkan? Bisa dilokot, diberi perangsang obat yang supaya muntah. Apa obat yang apa merangsang muntah? Ya emetika, obat-obat golongan emetika. Contohnya apa? Apomorfin ya. Terus racunnya apakah bersifat korosif atau terabsorpsi ya atau menyebabkan kejang? Maka
itu juga harus diperhatikan ya. Tidak boleh diberikan kumbah lambung gitu. Terus kalau tidak berhasil mencegah, kan awalnya harus dicegah dulu absorpsinya. Kalau tidak berhasil bagaimana? Ya selanjutnya diberi eh, kalau misalnya sudah lama atau misalnya sudah masuk sistem peredaran darah, maka harus dicuci darah gitu ya. Nah, untuk mencegah absorpsi racun bisa bermacam-macam caranya. Intinya kalau menyerap racun ya diberi penyerap absorben ya. Absorben itu macam-macam, bisa norit ya, karbon aktif atau susu, kaolin, kaolin pektin itu juga. Kalau susu itu bukan dia tidak menyerap tidak, sistemnya tidak menyerap, tapi dia membentuk kelat. Kalau susu, kenapa dia membentuk kelat? Karena dia mengandung kalsium. Kalsium itulah nanti yang akan mengikat, membuat ikatan, membuat kelat dengan racun, ya. Gitu. Terutama racun-racun yang logam berat biasanya kan diikat oleh kalsium. Kalau sudah terabsorpsi bagaimana? Ya diberikan antidot spesifiknya. Antagonis spesifik itu namanya antidot untuk racun. Antidotnya apa? Misalnya keracunan insektisida organofosfat atau karbamat, maka diberikan atropin sulfat. Kenapa diberikan atropin sulfat? Karena atropin sulfat ini kerjanya pada sistem saraf kolinersik, ya, sama insektisida bersifat irreversibel ya pada apa namanya, pada reseptor muskarinik, sehingga diberikanlah antinya adalah atropin sulfat. Atau pada logam-logam berat, arsen, merkuri, timah hitam ya, timbal ya, kromat, ini diberikan di merkapol atau bal ya. Kemudian kalau yang kuprum atau merkuri diberi penisilamin ya. Kemudian kalau morfin, morfin itu antidotnya adalah naloxon ya. Tapi kalau untuk eh, menghindari kecanduannya diberikan nolofennya. Terus kemudian kalau keracunan bisa ular diberikan antiveninnya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit diberikan ATS-nya ya, anti 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 serum dari bisa ular tersebut gitu. Itu mungkin secara general untuk toksisitas. Nah, tadi kan untuk melihat apakah obat itu berbahaya ya, termasuk sangat toksik atau tidak toksik, maka ujinya namanya uji toksisitas akut dengan melihat LD50-nya. Nanti saya berikan bagaimana melihat LD50 ya. Jadi uji toksisitas obat atau bahan herbal itu meliputi beberapa tingkat. Jadi ada uji toksisitas praklinik, ada yang klinik. Kalau praklinik itu di hewan coba, tapi kalau klinik itu di pasiennya. Kalau pasiennya hewan ya di hewan, kalau pasiennya manusia ya diujikan di manusia. Jadi uji praklinik itu meliputi uji toksisitas general, antara lain akut toksisitas tes, subakut atau subkronik dan kronik ya. Kalau yang uji spesifik ya, spesifik uji toksisitas yang spesifik ada uji teratogenik, karsinogenik, mutagenik, apakah obat yang eh, bahan yang akan kita pakai sebagai obat itu mempunyai efek teratogenik ya. Apa teratogenik? Ada yang tahu efek teratogenik? Ayo siapa ada yang tahu? Santika? Apa Santika? Gyotama pada tidur semua ya? Permisi dokter, ingin mencoba Ya, menjawab. ya, ya. Untuk obat Apa Aditya? ini memiliki sebuah efek yang berhubungan dengan janin kandungan gitu. Ya, betul. Ya, apakah dia mempunyai efek pada eh,
janin, jadi bisa lewat transfer plasenta ya. Mana tadi ya? Itu sangat-sangat ini, sangat-sangat strict ya, tidak dengan mudah begitu. Kalau itu apa untuk obat. Kemudian eh, setelah lolos uji praklinik, diujikan klinik, toksisitas klinik ya. Toksisitas klinik ini ada 4 fase ya. Nanti dari eh, apa namanya ke manusia itu nggak langsung ya. Jadi ada eh, apa level-levelnya lagi. Jadi ada 4 fase untuk uji toksisitas kliniknya. Jadi untuk uji toksisitas itu penting dilakukan untuk apa? Untuk melihat keamanan suatu obat. Dan uji toksisitas itu kalau yang klinik dicobanya di hewan coba sebelum pada manusia ya. Ini ketentuannya uji toksisitas akut. Jadi dosisnya tunggal atau berulang. Boleh berulang tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Artinya kalau misalnya dosisnya itu tunggalnya itu besar sekali, tidak bisa diberikan sekali pemberian, bisa dilakukan berulang, tapi tetap dalam waktu 1 hari itu dan pengamatannya dilihat selama 24 jam itu, gitu ya. Kemudian rute pemberiannya, ya, rute pemberiannya ada 2 rute sesuai yang untuk aplikasinya nanti apa? Misalnya oral ya oral, intravena ya intravena, ya. Kemudian untuk melihat apakah obat itu aman pada toksisitas akut, dilihat LD50-nya nanti yang akan kita coba pada pratikum yang akan datang minggu depan, menentukan LD50 ya. Apa LD50? Namanya lethal dosis 50. Artinya apa? Dosis yang menyebabkan kematian 50% dari hewan coba ya. Artinya apa? Kalau kita melihat LD50 dari suatu obat, artinya itu adalah dosis letal pada hewan coba, ya, bukan dosis letal pada orang. Jadi kalau ada tulisan LD50 ya berarti letal dosis pada hewan coba, gitu ya. Terus juga penentuan dosis maksimal yang tidak menyebabkan kematian. Pengamatan dilakukan selama 1 hari, ya, 1 hari itu diamati kematiannya. Jika tidak ada yang mati selama 1 hari, diikuti selama 14 hari. Bagaimana 14 hari itu? Apakah ada kematian? Kalau ada kematian, maka harus dibedah untuk melihat kematiannya karena apa? Organ-organnya dibuat preparat histopatologis ya. Dan sampai hari ke-14. Setelah hari ke-14 tidak ada yang mati lagi, maka di nekropsi dikorbankan untuk dilihat eh, makros makroskopis dari organ-organ vital ya. Organ-organ vital apa yang tadi saya sebutkan ada jantung, ginjal, hepar, paru-paru, lien ya atau limpa atau otak gitu. Nah, pelaksanaan uji toksisitas itu kalau kita mau melakukan uji toksisitas suatu obat itu harus menggunakan 2 spesies mamalia ya. Maksudnya apa? Maksudnya 2 spesies itu roden dan non-roden. Misalnya yang roden pakai misalnya mice atau pakai yang rat, yang non-rodennya pakai apa? Bisa pakai kucing, anjing ya. Dulu kita pernah di eh, dap- pas pada saat masih di farmakologi FK kita mendapatkan proyek dari suatu bahan herbal ya yang dilakukan uji. Oh, itu habis banyak sekali untuk uji toksisitas itu ya. eh, kita waktu itu memakai yang non-rodenya adalah anjing ya, atau bisa juga yang mendekati manusia kera ya. Kalau yang kemarin
vaksin itu dia pakai makaka gitu ya. Makaka hampir sama dengan golongan itu ya, primata. Jadi yang mendekati manusia gitu. Terus kemudian setelah 14 hari dikorbankan untuk dilihat mikroskopisnya. Separuh hewan coba lain diamati setiap hari selama 14 hari, perubahan berat badannya, perubahan makroskopisnya ya. Dan mikroskopisnya tadi jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, dan jaringan lain, misalnya otak ya. Dibuat kurva dosis terhadap respon gitu. Nah, ini cara penentuan yang besok kita lakukan ya. Bagaimana cara menentukan LD50? Nanti ini saya berikan ya, apa caranya. Jadi kalau untuk menentukan lethal dosis 50 suatu obat, ini sebetulnya sih nggak usah menghitung seperti ini kan manual ya. Kita pakai SPSS menggunakan probit ya, analisis probit itu langsung ketemu, dimasukkan data-datanya, kemudian dilihat di 50%-nya di dosis berapa. Udah ketemu dosis LD50-nya gitu. Tapi kalau secara manual maka menggunakan rumus ini ya. LD50 itu adalah anti log A plus dalam kurung B kali log C. A itu apa? B apa? C apa? A itu adalah dosis di bawah 50%. Nanti kita lihat ya caranya gimana, sehingga nanti minggu depan Anda tinggal melakukan dan melihat perhitungannya, menghitungnya bagaimana. B itu apa? B itu adalah jarak proporsional. Apa jarak proporsional? Jarak proporsional itu adalah jarak antara 50% kematiannya dikurangi persen kematian di bawahnya, artinya dosisnya itu di dosis berapa ya, 50%. Terus dosis di bawahnya berapa dibandingkan dengan yang persen kematian di atasnya dikurangi persen di bawah 50. Nanti kita lihat contohnya ya supaya tidak bingung ya. Nah, C-nya adalah penambahan dosisnya. Penambahan dosisnya itu apa? Dosis yang di atasnya LD50 itu dosis berapa? Dan dosis yang di bawah LD50 berapa? Itu dibandingkan. Itu adalah untuk C-nya, penambahan dosisnya. Kemudian semua nilai dimasukkan, ketemulah LD50. Itu ya untuk menghitung LD50. Kemudian tadi ada uji toksisitas subkronis atau subakut atau toksisitas berulang. Jadi kalau subkronis itu memberikan, kalau kita melihat uji toksisitas kronis atau subakut itu adalah untuk melihat bagaimana obat itu apakah aman jika diberikan tiap hari gitu ya. Tujuannya untuk menentukan toksisitas kumulatif jika diberikan setiap hari itu bagaimana efeknya ke organ atau apakah ada perubahan fisiologisnya, patologisnya dari hewan coba. Tadi minimal 2 spesies ya, dosisnya dosis maksimal efek yang tidak mematikan ya. Cara pemberiannya seperti yang dipakai di klinik. Kalau pemberiannya oral ya oral, IV ya IV. Selama pengujian juga disesuaikan dengan pemakaian. Misalnya pemakaiannya 1-3 hari, maka lama uji subkronisnya adalah 14 hari. Tapi kalau 7 hari pemakaiannya, misalnya obat antibiotik kan pakainya 5 hari atau 7 hari, maka uji toksitas subkroniknya harus dilakukan selama 28 hari. Kalau pemakaiannya 4 minggu, misalnya obat-obat misalnya obat TB, antibiotik untuk TB itu kan biasanya malah lebih lebih dari 1 bulan, bisa 3 bulan. Maka uji toksisitas subkroniknya itu bisa dilakukan selama 90 hari. Kalau lebih dari 1 bulan, maka pengujiannya bisa 6 sampai 1 tahun, gitu ya. Nah, ini uji karsinogenik. Tadi selain uji toksisitas akut, subakut, ya. Kalau kronis ya sama dengan subakut, tapi waktunya lebih lama, ya. Nah, ini uji toksisitas yang spesifik. Tadi ada karsinogenik, ya, untuk melihat apakah punya efek karsinogenik, ya, menyebabkan si A, ya. Kemudian
Biasanya ini lama ujinya selama 24 bulan. Kalau pada tikus, pada mencit 18 bulan ya untuk melihat kalau diberikan selama itu apakah berpotensi menyebabkan CA ya. Dan pada uji toksisitas akut itu minimal itu 20 per spesies ya. Tapi karena sekarang kadang-kadang ada animal welfare ya, eh, supaya tidak banyak-banyak menggunakan hewan coba. Sebetulnya sih nggak apa-apa ya, pemakaian hewan coba kan untuk kemaslahatan umat ya, alat untuk memberi kemanfaatan. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi ya sudah harus ada animal welfare, harus ada uji etik ya yang membatasi pemakaian hewan coba. Terus uji toksitas pada apakah berpengaruh pada reproduksi ya? Misalnya berpengaruh pada proses gametogenesis, embryogenesis, implantasi, organogenesis, atau pertumbuhan fetus sampai kelahirannya dilihat ya. Nah, ini nanti toksikologi ini yang dulu ya, masih belum saya ganti. Jadi ada toksikologi obat, pestisida, lingkungan, hewan beracunnya nanti kami ganti dengan toksisitas mikotoksin karena itu yang lebih dipakai sekarang ya. Banyak pakan-pakan kena mikotoksin yang menyebabkan racun pada baik itu apa ternak hewan besar atau unggas ya. Kemudian toksikologi berat ya, toksikologi itu untuk toksikologi ya. Nah, dalam semester ini kan separuh toksikologi, separuhnya farmakoterapi. Kalau di FKH lain itu farmakologi ada 3 semester, ada farmakologi sendiri, farmakoterapi sendiri, toksikologi sendiri ya. Karena sebenarnya toksikologi yang kita berikan itu kita cuplik-cuplik, maksudnya yang sering kena apa sih? Sebetulnya kan banyak, sebetulnya lebih dari eh, 6 materi sebetulnya ya. Jadi yang akan dibahas dalam semester ini juga tentang farmakoterapi. Sama dengan farmakologi, tapi kan ini terapi berarti untuk terapinya ya, untuk aplikasinya bagaimana ya. Misalnya pada apa penyakit infeksius ya. Bagaimana patofisiologi dari penyakitnya ya. Penyebabnya apa, patogenesitasnya bagaimana, epidemiologinya bagaimana gitu ya. Nanti yang dibahas seperti tadi sudah saya jelaskan ya, untuk farmakoterapi ada antibiotik, kemoterapi, kemudian antiparasit itu ada antelmintik dan antiprotozoa, terus antivirus, anti kanker, drug interaksi, dan tadi obat-obat untuk geriatrik ya. Obat antasida, anti diare juga nanti akan kita praktikumkan, dilihat apakah benar sih obat itu mengandung apa bisa menghentikan diare ya gitu. Jadi kita lihat bagaimana cara metode untuk melihat obat-obat punya aktivitas sebagai anti diare itu bagaimana gitu ya. Itu mungkin untuk kuliah pendahuluan tentang toksikologi umum ya. Sekarang kita masuk untuk eh, materi pratikum minggu depan ya. Pratikum minggu depan itu tentang LD50 ya. Bagaimana menghitung LD50? Nanti Anda diberi obat. eh saya sih inginnya obat herbal ya, sekalian obat herbal yang belum diuji toksisitas akutnya. Kalau nanti eh, nutut untuk membuat obat apa sediaan herbalnya ya. Dan nanti untuk proyeknya toksisitas subkronik mungkin kalau nggak saya berikan sekarang karena nanti kepotong hari raya ya. Jadi setelah hari raya baru uji toksisitas subkronik ya. Subkronik itu 28 hari supaya apa namanya? Ini apa?
nggak kepotong gitu ya. Nah, untuk uji toksisitas akut itu kan dilihat LD50-nya. Ini untuk menghitung LD50. Nanti Anda dibagi satu kelas itu lima, lima kelompok ya. Masing-masing kelompok mendapatkan masing-masing 5 hewan coba. Hewan cobanya pakai mencit ya. Satu kelompok itu akan mendapatkan obat yang sama dengan dosis yang sama di satu kelompok itu. Jadi misalnya mendapatkan 5 ekor, maka 5 ekor itu diberikan misalnya nanti memakai ketamin ya. Diberikan ketamin dengan dosis yang sama di satu kelompok itu. Misalnya satu kelompok A1 itu menggunakan ketamin dosis 1, kelompok A2 ketamin dosis 2, kelompok 3 ketamin dosis 3, kelompok 4 ketamin dosis 4, kemudian 5 nanti ketamin dosis 5. Nanti B juga seperti itu sama ya. Masing-masing diberikan obatnya. Atau bisa juga nanti kita berikan eh, entah itu insektisida bisa ya atau herbal juga bisa. Nanti kita lihat minggu depan eh, bahannya apa ya yang ada gitu. Nah, masing-masing kelompok diberikan 5 ekor ya per kelompok dosis. Nah, diamati pada tiap kelompok itu ada yang mati apa enggak? Kalau ada yang mati berapa? Dari 5 ekor itu yang mati berapa? Misalkan kelompok 1 dengan dosis 1 itu mungkin yang paling ringan. Nanti sampai dosis 5 itu yang paling besar dosisnya, ya. Nanti dimasukkan ke dalam tabel ini, gitu, ya. Dosis dosis 1 misalnya eh, dosis 1,56 miligram per kilogram berat badan misalnya ini misal ya. Terus nanti dicari log dosisnya. Log dosisnya untuk apa? Untuk eh, memasukkan ke dalam rumus ini, gitu ya. Nah, pada tiap kelompok itu mati berapa? Ini nanti dimasukkan ke dalam tabel ini, nanti ya. Dimasukkan ke dalam tabel. Eh, Misalnya kelompok 1 ini kalau ada 6 kelompok satu satu ini satu kelompok ada di 6 ya apa dosisnya ada 6. Tapi nanti kalau 5 ya ini 5. Matinya berapa, ada yang mati berapa per kelompok itu. Kalau tidak ada yang mati ya berarti matinya 0. Kalau kelompok 2 masih 0 ya 0. Kelompok 3 0 0. Terus kelompok 4 misalnya mati 2 ya ditulis 2. Kelompok 5 mati 3 ditulis 3 ya. Jadi per kelompok itu mendapatkan 5 ekor hewan coba diberikan dengan dosis yang sama sesuai berat badan, tapi ya harus disesuaikan berat badan. Kalau tidak sesuai berat badan nanti matinya bukan karena obat itu toksik tapi karena dosisnya yang berlebih gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya kematiannya berapa? Misalnya mati kelompok 1 matinya 0, berarti yang hidup berarti 5 kan. Sampai nanti kelompok 3 kan tidak ada yang mati, berarti yang hidup tetap 5. Terus kemudian yang kelompok 4 mati 2, berarti yang hidup 3. Kelompok 5 mati 3, hidupnya 2. Kelompok 6 mati 5, hidupnya 0. Karena satu kelompok diberikan 5 ekor gitu. Tapi untuk uji toksisitas yang sesuai itu harus memakai eh, minimal ya. Sebetulnya minimalnya itu 20 ekor dengan eh, jenis kelamin yang berbeda pada betina dan pada jantan gitu ya. Itu terutama ya untuk subkronik ya. Nah, bagaimana menghitung secara manual? Ini kan ada matinya berapa sudah dimasukkan ke dalam tabel, hidupnya sudah dimasukkan ke dalam tabel ya. Dan dihitung kematian absolutnya berapa. Kematian absolutnya itu kalau kematian dihitung absolutnya itu penjumlahan dari kematian dari atas ke bawah. Tapi kalau yang hidup, jumlah hidup yang absolut, maka penjumlahannya dari bawah ke atas. Maksudnya gimana?
Kan ini kematian, jumlah kematian absolut dihitung. Ini yang baris satu kan nol masih an ya, tambah nol nol, tambah nol nol lagi masih ya. Terus di kelompok 4 sudah ada mati dua, berarti nol tambah dua dua. Dua tambah tiga lima ya, 5 tambah 5 10. Jadi penjumlahan dari atas ke bawah. Tapi kalau yang hidup dari bawah ke atas, misalnya hidup kan ini ada 5 5 5 5 3 2 2 dijumlahkan dari bawah ke atas. Kan ini nol nol ya. Mati ini hidup dua kan, berarti dua. Terus hidup tiga, tambah tiga lima, lima tambah lima sepuluh, sepuluh tambah lima lima belas, lima belas tambah lima 20. Ini nanti dijumlahkan antara kematian absolut dan yang hidup absolut. Jumlahkan A tambah B 20, 15, 10, 7, 7, 10 ya. Ini A plus B. Terus ini rasio kematiannya. Rasio kematiannya berapa? Kan kalau misalnya eh, kematian absolutnya 0, A plus B-nya 20, berarti rasio kematiannya adalah 0/20. Matinya 0, 0 ini A plus B-nya. Rasionya itu dibandingkan penjumlahan A plus B. Jadi ini 0/15, 0/10, 2/7, 5/7, ya, 10/10. Jadi kalau dihitung 10/10 berarti 100% kematiannya. Nah, ini 0/20 0, 0/15 0, 0/10 0, 2/7 28,6, 5/7 71,4, 10/10 100. Nah, ini persen kematiannya. Sudah ketahuan ya persen kematiannya Izin di dok, 100 maaf ya. sebelum ini untuk share screen-nya memang tidak muncul kah? Leh, iya tah, leh, kok nggak bilang ya? Saya daripada oh, ya Allah. Kok nggak ada yang ngomong ya? Nggak ada yang perhatian berarti ya? Nggak ada yang memperhatikan berarti ini dari tadi ya. Saya ngomong sama tembok ini tadi. Ya sudah lah ya. Ini saya ulang lagi ya. Ini nanti masing-masing kelompok mendapat 5 ekor dengan dosis yang sama satu kelompok. Dilihat matinya berapa, ada nggak mati, dimasukkan ke dalam tabel ini ya. Dan dimasukkan dalam tabel, dimasukkan datanya yang mati berapa per kelompok. Yang kalau mati 0 berarti yang hidup 5 ya. Dan seterusnya. Ini adalah kematian absolut. Kematian absolut itu dijumlahkan dari atas ke bawah ya. 0 0 ya. 0 tambah 2 2, 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Ini hidup yang absolut, jumlah hidup absolut dari bawah ke atas. 0 2 5 ya. Terus 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 2 5 20 ya. Terus dijumlahkan mati absolut dan hidup absolut ya, dijumlahkan untuk melihat rasio kematiannya. Rasio kematiannya dilihat dari mati absolut plus jumlah mati absolut dan hidup absolut ya. Ini 0/24, 0/20, 0/15, 0/10, 2/7, 5/7, 10/10. Dan ini adalah persen kematiannya. Kalau 0/20 kan 0, 0/15 0, 0/10 0, 2/7 28, 5/7 71,4, 10/10 100 ya. Berarti kematian 100% itu di dosis 50 mg per kilogram berat badan. Tapi kan kita mau melihat LD50-nya ya. LD50-nya berarti di mana? Kalau secara lihat tabel, maka LD50 antara dosis 12,5 dan 25 miligram ya. Nggak mungkin nanti ketemu LD50-nya itu di atas 25. Nggak mungkin juga di bawah 12,5. Pasti di antara 12,5 dan 25. Berapa itu? Nah, itu yang dihitung secara manual ini dengan menghitung jarak proporsionalnya ya. A itu kan rumusnya anti-log, log A plus B kali log C. A-nya kan dosis di bawah 50%, di bawah 50% kan di sini ya. Berarti 12,5. 12,5 kan dosis di bawah 50%. Jarak proporsionalnya 50% dikurangi
persen lebih rendahnya berapa? 28 kan ya. 28,6 ya. Persen di atasnya 71, berarti 71 dikurangi 28,6. Ketemunya 21,4 per 24, ketemunya 0,5. Ya, itu untuk B-nya 0,5. Penambahan dosisnya berapa? Dosis paling besar, dosis lebih besarnya berapa? 25 kan? Dibagi 12,5, dosis di bawahnya yang lebih kecil. Dibagi, dapatnya 2. Dimasukkan semuanya ke dalam rumus. Log A, A-nya kan tadi 12,5. B-nya 0,5, C-nya 2. Jadi antilog log 12,5 plus 0,5 kali log 2. Ya. Log 12,5 1,09 plus 0,5 kali log 2 itu 0,3 ya. 1,09 ditambah 0,5 kali 0,3 0,15. 1,09 tambah 0,15 1,24. Jadi LD50-nya adalah antilog dari 1,24. Ketemunya berapa antilog di antilogkan ya? Antilog dari 1,24 ketemunya 17,38. Nah, 17,38 artinya antara 12,5 dan 25. Betul berarti. Karena di antara 12,5 dan 25. Itu adalah nilai LD 50 gitu. Itu nanti yang Anda lakukan pada praktikum yang akan datang. Gitu ya, yang minggu depan. Itu ya. Nah, ini untuk menghitung deret dosis kalau nanti Anda melakukan suatu penelitian bagaimana menghitung deret dosis itu tidak sembarangan misalnya oh dibuat aja 10, 20, 30 tidak ya. Harus diperhitungkan bagaimana Anda membuat range dosisnya berdasarkan rumus ini ya. F itu adalah faktor pengalinya. Kemudian R-nya itu adalah jumlah semua deret dosis dikurangi 1. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau membuat 5 deret dosis ya, kan 5 kelompok, berarti ada 5 macam dosis. Ya, berarti R-nya berapa? Ya 5 dikurangi 1, 4. I-nya berapa? Dosisnya paling besar mau digunakan berapa? Misalnya dosis paling besar digunakan adalah 100. Dosis paling bawah digunakan 1, berarti 100 bagi 1 ya 100. Ya, 100 pangkat akar 100 akar berapa tadi? Akar 4 berapa ya? Nah, itu nanti pakai kalkulator saja ya, ketemu berapa gitu ya. Itu nanti adalah faktor pengalinya. Nah, faktor pengalinya nanti dibuat untuk mengalihkan dari dosis yang awal 1 dikalikan misalnya ketemunya F-nya itu adalah 2 misalnya. 1 kali 2, 2. Terus kemudian nanti dosis kedua adalah 2 dikali 2, 4. Dosis ketiganya 4 kali 2, 8. Dosis keempat 8 kali 2. Karena faktor pengalinya adalah 2. Begitu ya untuk membuat deret dosis. Jadi tidak sembarangan kita membuat dosis sakar PDW maksudnya ya. Wis pokoknya saya ingin meneliti berapa macam dosis, mau menggunakan 3 dosis. Tapi mau 3 dosis misalnya 3, 7, 10 enggak seperti itu. Jadi dari dosis itu harus ini apa runtut ya, ada faktor pengalinya. Kenapa? Untuk memudahkan kita untuk menghitung, mengekspektasi dosis dengan respon ya. Jadi dibuat grafik dosis dengan respon. Bagaimana log dosis grafik terhadap respon itu untuk mengekspektasi di dosis berapa. Misalnya kita mau melihat apa namanya responnya atau misalnya keracunannya pada dosis 50. Kalau pada dosis berapa dia mati 100% begitu bisa karena pembuatan range dosisnya itu sudah tertata begitu ya. Gitu ya, itu untuk praktikum minggu depan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, ini udah pada keluar semua ya? Izin bertanya, Ya, silakan.
Berarti minggu depan itu cukup menentukan LD50 ya, tidak perlu deret dosis. Ya, nggak perlu, tapi harus tahu dari mulai awal kita kasihkan membuat deret dosis, tapi nanti langsung dilakukan. Kita berikan apa namanya dosis awalnya berapa kalau menggunakan ketamin misalnya ya, yang dosis terapi. Misalnya di awal kan kita mau melakukan melihat letal dosis 50. Berarti kan dimulainya dari dosis terapi saja ya, karena kalau dosis terapi kan tidak mati. Jadi dimulai dari dosis terapi sampai beberapa kali dosis dari dosis terapinya begitu ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi dokter, Iya. izin bertanya, gimana kita tahu kalau hitungan LD50 kita itu salah ya dokter? Apakah ada ciri-cirinya gitu dari hitungannya itu? Terima Ya kasih tadi dokter. yang saya jelaskan tadi, kan ada tabel tadi ya. Kan secara manual kan sudah ketahuan tadi apa? Prosentase kematian ya. Prosentase kematian mulai dari saya share lagi ya. Saya share lagi. Nah, ini ya. Ini dari sini kita sudah tahu kan? Kan ini persen kematiannya 28,6. 50%-nya kan antara 28,6 dan 71. Pasti di daerah sini. Jadi antara dosisnya itu antara 12,5 gram miligram sampai 25 miligram. Kalau dosis letal dosis 50-nya itu di luar, di bawahnya 12,5 wis pasti salah. Di atas 25 miligram ya pasti salah gitu. Jadi kalau tadi kan ketemunya 17, ya benar karena antara 12,5 sampai 25 gitu ya. Jelas ya? Jelas dokter, terima kasih banyak dokter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi dok, ini untuk kelas A dan kelas B, Ya, bagian ada praktikum bakteriologi dan mikologi di jam 12. Ini tiap minggu atau? Gantian setiap 3 minggu sekali dok. Oh, gampang. Nanti kan biasanya sebelum praktikum saya share. Misalnya kita mulai jam 9 kan ya. Kita mulai jam 9. Paling nggak kan 1,5 jam, 9 sampai setengah 11 sampai jam 12 gitu kan. Nanti yang AB dapatnya yang pertama, gelombang pertama gitu. Nanti pada saat AB mikro ya jam 12 ya AB nggak dapat yang jam 12 gitu. Yang jam 12 kelas DE. Nanti menyesuaikan gitu aja ya. Untuk hari ini ada praktikum dok di jam 12. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Sudah selesai kan ini ya? Jadi kita mulai minggu depan. Nanti kan saya share di grup jam-jamnya. Ini kelas ini jam ini gitu.